Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang negara Switzerland dan Meksiko akuntansi internasional. Untuk di akuntansi Switzerland sendiri, kita akan menjelaskan tentang dari standar akuntansi, sumber pendanaan, sumber hukum, perpajakan, ikatan politik dan hukum, inflasi, tingkat pendidikan, budaya, dan perkembangan ekonomi. Kita mulai dengan standar akuntansi. Akuntansi di Switzerland adalah yang paling konservatif dan sekretif di Eropa, bahkan di dunia. Sama dengan di Jerman, akuntansi di Swiss didominasi oleh company law dan peraturan perpajakan dibandingkan profesi akuntansi. Akan tetapi, hal yang membedakan dengan akuntansi Jerman adalah persyaratan hukum berkaitan dengan akuntansi sangatlah minimal dan membolehkan adanya perilaku rahasia. Hanya perusahaan yang terdaftar di pasar modal, bank, perusahaan asuransi, dan kereta api saja yang disyaratkan untuk mempublikasikan laporan tahunan. Bersama dengan reformasi company law, profesi akuntansi mulai menaikkan perannya dalam proses standar setting. Hal ini diilhami oleh FASB di Amerika Serikat tahun 1984. Mengikuti inisiatif Swiss Institute of Certified Accountant, dibentuklah Foundation for Accounting and Reporting Recommendation. The Foundation mensupervisi Independent Accounting Standard Board yang membuat rekomendasi atas akuntansi keuangan dan pelaporannya. Sumber pendanaan negara Swiss sendiri berasal dari sektor produksi, serta produksi utama diantaranya adalah kimia, obat, instrumen pengukuran presisi, dan instrumen musik. Barang ekspor terbesar adalah kimia, 30% total ekspor. Mesin atau elektronik 20,9% dan instrumen lainnya 16,9%. Ekspor jasa berkontribusi terhadap sepertiga dari total ekspor. Sektor jasa terutama perbankan, asuransi, pariwisata, dan organisasi internasional juga merupakan industri penting bagi Swiss itu sendiri. Untuk sumber hukum, sistem hukum merupakan kesatuan atau keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara di dunia. Sistem hukum dunia pada masa kini terdiri dari hukum sipil. Sistem hukum Anglo-Saxon atau dikenal juga dengan common law. Yang satu adalah hukum agama, kedua hukum adat, dan ketiga hukum negara blok timur atau sosialis. Masing-masing negara mengembangkan variasinya sendiri dari masing-masing sistem atau memadukan banyak aspek lainnya ke dalam sistem. Dari kelima sistem seperti yang telah disebutkan, Swiss menganut sistem hukum sivil atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic Legal System, yaitu sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa dan merupakan sistem hukum yang paling umum di dunia. Titik tekan pada sistem hukum sipil adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini berkembang di daratan Eropa sehingga dikenal juga dengan sistem Eropa kontinental. Kemudian sistem hukum ini disebarkan oleh negara-negara daratan Eropa ke daerah-daerah jajahannya. Secara umum, sistem hukum Eropa kontinental dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum publik, di mana negara dianggap sebagai subjek atau objek hukum itu sendiri. Dan yang kedua ada hukum privat, di mana negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan atau persengketaan. Perpajakan. Pajak di Swiss diadakan oleh Konfederasi Swiss. Wilayah dan kota Swiss adalah Republik Federal, di mana kedaulatan negara dibatasi oleh kekuasaan yang didelegasikan kepada negara federal melalui konstitusi federal.
Akibatnya, otoritas untuk memungut pajak dipegang oleh wilayah individu Swiss melalui institusi mereka dalam batas-batas wewenang yang dilimpahkan oleh hukum kewilayahan Kota Madya juga dapat memungut pajak. Luasnya kewenangan berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Konstitusi federal memberikan batas tertentu tentang perpajakan di tingkat wilayah dan kota federal. Untuk itu, tidak ada pajak yang dapat dikenakan kecuali yang diatur oleh undang-undang federal, wilayah, dan kota. Swiss secara konstitusional melarang pajak ganda yang dilakukan oleh beberapa wilayah. Pajak pendapatan, pajak penghasilan baik yang merupakan pajak progresif atau profesional dikenakan oleh konfederasi dan wilayah. Pajak penghasilan tentu berasal dari gaji para pekerja asing yang tinggal dan orang-orang yang menetap sementara, seperti musisi asing yang tinggal di Swiss. Pajak keuntungan, pajak profesional atau progresif dikenakan oleh konfederasi pada tarif tetap sebesar 8,5% dan wilayah pada tingkat yang berbeda-beda. Pada keuntungan perusahaan, pajak ini didasarkan pada laba bersih, sebagaimana dicatat dalam laporan laba rugi perusahaan yang telah disesuaikan untuk keperluan pajak. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah salah satu sumber umum pendanaan Konfederasi Swiss. PPN dikenakan pada tingkat 8% pada sebagian besar penjualan barang dan jasa. Namun, untuk pelayanan medis, pendidikan, dan budaya diberi kebebasan pajak. Untuk pengirim barang dan layanan yang diberikan di luar negeri, pihak yang menyediakan layanan atau pengiriman barang bertanggung jawab atas pembayaran PPN, tetapi biasanya pajak diteruskan kepada pelanggan sebagai bagian dari harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Walia. Ikatan politik dan hukum. Selama ini, Swiss mempertahankan hubungan diplomatik dengan hampir semua negara. Swiss bukan anggota Uni Eropa. Warga Swiss secara konsisten menolak keanggotaan tersebut sejak awal 1990. Swiss tergabung dalam beberapa lembaga-lembaga dunia, diantaranya the Euro Free Trade Association, yang artinya adalah sebuah blok dagang alternatif untuk negara Eropa yang tidak mampu atau memilih tidak untuk bergabung dengan Uni Eropa. Adapun lembaga-lembaga khusus PBB seperti FAO, WB, WHO, UNESCO, IPU, ILO, dan lembaga-lembaga lainnya. Inflasi. Tingkat inflasi di Swiss sangat fluktuatif. Dilihat dari tahun 2018 sampai 2011, pada November 2011 dilaporkan bahwa inflasi Swiss 0,5%. Laju inflasi mengacu pada suatu kenaikan umum dalam harga-harga yang diukur terhadap tingkat standar daya beli. Tingkat inflasi Swiss pada Juni 2013 sebesar 0,6%, di mana mengalami peningkatan dibanding bulan Mei 2013. Tingkat pendidikan di Swiss. Swiss sudah lama menjadi pusat pendidikan. Sistem pendidikan modern Swiss menjadi yang terbaik di dunia. Angka buta huruf di Swiss adalah 0%. Pendidikan di Swiss mengutamakan ekspresi individu atau individual self-expression. Johann Pestalozzi menekankan bahwa anak-anak sebaiknya belajar dari pengalaman mereka sendiri. Pemerintah Swiss sangat mengutamakan pendidikan warganya. Jika ada 6 warganya yang mengajukan untuk sekolah, maka pemerintah Swiss akan membangun sekolah dan menyediakan guru untuk mereka beserta fasilitas lengkap.
Hal ini berlaku untuk semua warga negara Swiss, tidak peduli ras ataupun agama mereka. Swiss tidak mengenakan biaya bagi setiap warga negaranya untuk bersekolah. Setiap sekolah masing-masing wilayah negara bagian menggunakan bahasa resmi yang biasa digunakan oleh warga setempat. Swiss juga diwajibkan untuk mempelajari bahasa negara kedua untuk meningkatkan rasa kebanggaan mereka. Swiss adalah nama yang diambil dari kata Swiss, yang merupakan nama dari 3 negara bagian yang dinyatakan sebagai pendiri. Swiss merupakan negara dari gabungan 26 negara bagian. 26 negara bagian tersebut oleh pemerintah Swiss disebut sebagai kanton atau wilayah. Letak geografis Swiss terletak di perbatasan Eropa Selatan dan Eropa Utara. Kota Bern dijadikan sebagai ibu kota negara, sekaligus pusat pemerintahan. Sedangkan kota Zurich dijadikan sebagai pusat perekonomian. Swiss bukan merupakan negara yang memiliki sumber alam yang berlimpah. Sedikit sekali tanaman pangan atau tanaman dagang yang dapat hidup di daerah daratan Swiss. Namun, Swiss dapat menutupi kelemahan tersebut dengan cara meningkatkan perdagangan ekspor, terutama barang-barang elektronik ke negara lain. Itu sebabnya perekonomian Swiss tetap stabil sehingga nama Swiss tercatat sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Awalnya seperti negara-negara lain, Swiss sepi penduduk, terutama setelah diketahui angka kelahiran penduduk semakin menurun setiap tahunnya. Oleh sebab itu, pemerintah Swiss berharap besar dengan adanya kegiatan migrasi penduduk. Tercatat dalam sejarah hanya 22% yang berasal dari negara Swiss asli, dan sisanya hanyalah pendatang. Dari segi budaya, warga Swiss menggunakan bahasa Jerman 71,6%, yang digunakan oleh warga Swiss di bagian utara, timur, dan bagian Swiss tengah. Bahasa Prancis 23,2% digunakan oleh warga Swiss di bagian barat, dan Swiss di bagian selatan penduduknya menggunakan bahasa Italia 4%. Sebagian kecil penduduk Swiss di sebelah tenggara menggunakan bahasa Romans. Perkembangan ekonomi di negara Swiss mempunyai tingkat perekonomian yang sangat stabil, makmur, dan berteknologi tinggi. Pada tahun 2011, Swiss termasuk dalam golongan negara termakmur di dunia berdasarkan pendapatan per kapita. Negara ini berada di urutan ke-19 pada besarnya PDB dan pada urutan ke-36 berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Swiss juga berada pada urutan ke-20 menurut ekspor. Meskipun ukurannya yang kecil, Swiss juga mendapatkan rating tertinggi di Eropa untuk indeks kebebasan ekonomi pada tahun 2010. Pendapatan per kapita negara ini lebih tinggi dari kebanyakan negara Eropa. Swiss mempunyai kekuatan ekonomi paling baik di dunia. Sektor utama Swiss adalah produksi. Sektor produksi utamanya diantaranya kimia, obat, instrumen pengukuran presisi, dan instrumen musik. Barang ekspor terbesar adalah kimia, 34% dari total ekspor. Mesin atau elektronik 20,9% dan instrumen lainnya 16,9%. Ekspor jasa berkontribusi terhadap sepertiga dari total ekspor. Sektor jasa terutama perbankan, asuransi, pariwisata, dan organisasi internasional juga merupakan industri paling penting bagi Swiss. Selanjutnya saya Atika Ramawati ingin menjelaskan mengenai akuntansi internasional di negara Meksiko. Akuntansi internasional di negara Meksiko mencakup 4 hal, yaitu ada regulasi dan penegakan akuntansi. Yang kedua adalah mengenai hukum komersil Meksiko dan hukum pajak. Yang ketiga adalah mengenai laporan keuangan, dan yang terakhir adalah pengukuran akuntansi. Negara Meksiko merupakan negara berbahasa Spanyol yang secara umum menganut perekonomian pasar bebas, di mana perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah didominasi pada perminyakan dan sarana umum. Sedangkan untuk perusahaan swasta lebih didominasi pada industri manufaktur,
konstruksi, pertambangan, jasa, dan hiburan. Pemerintah sendiri juga melakukan privatisasi terhadap industri-industri yang tidak strategis. Reformasi ekonomi pasar bebas pada tahun 1990-an, di mana pada tahun 1990-an pasar bebas membantu mengurangi inflasi, mempertingkatkan perekonomian, dan membantu memberikan fundamental yang lebih sehat. Perjanjian yang secara sejarah, akuntansi di Meksiko telah dipengaruhi oleh prinsip akuntansi Amerika Serikat dan standar auditing Amerika Serikat. Pengaruh kuat ini dibutuhkan oleh Meksiko untuk investasi pasar asing yang datang dari Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, banyak perusahaan yang telah mendaftarkan dirinya ke dalam pasar saham terbesar di dunia. Kecenderungan mereka untuk melihat ke standar Amerika Serikat telah meningkat setelah dibuatnya NAFTA. Tetapi, Meksiko secara berkala melihat IFRS ketika standar akuntansi di Amerika Serikat tidak bisa memenuhi kemauan mereka. Konstitusi Meksiko menetapkan asosiasi profesional untuk menetapkan bagian tanggung jawab aktivitas mereka. Asosiasi akuntan melalui negara mendelegasikan kapasitas yang berkaitan dengan aturan ke IMCP, yang merupakan institusi yang mengawasi profesi akuntansi di Meksiko. IMCP mengeluarkan standar akuntansi dan audit, begitu juga kode etik untuk akuntan yang mirip seperti ICEPA di Amerika. IMCP menetapkan persyaratan pendidikan berkelanjutan, melakukan investigasi, dan mengatur praktek profesional. Pada tahun 2001, IMCP membentuk CNFF. Institusi ini bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi yang sejalan dengan IFRS. Pada tahun 2004, standar yang dikeluarkan oleh IMCP diteruskan ke CNFF. Pada awal 2005, GAP Meksiko sudah 70% sejalan dengan standar internasional. Meksiko merupakan perekonomian ke-9 terbesar di dunia dalam hal PDB. Berdasarkan standar internasional, masih relatif kecil karena perusahaan lebih menyukai untuk memperoleh modal melalui utang dibandingkan dengan ekuitas. Mengingat dominasi perusahaan yang dikontrol keluarga, perusahaan-perusahaan Meksiko tradisional menjaga informasinya dan merahasiakannya pelaporan keuangan. Ciri penting lain akuntansi Meksiko adalah penggunaan akuntan tingkat harga umum yang komprehensif sebagai dasar pengukuran. Meksiko juga berkomitmen terhadap harmonisasi IFRS. Meksiko semakin melihat tuntutan IASB atau sejumlah masalah akuntansi, khususnya apabila tidak terdapat standar Meksiko yang membahasnya. Perkenalkan, nama saya Terawati. Di sini saya akan menjelaskan regulasi dan penegakan akuntansi di Meksiko. Sistem akuntansi negara Meksiko adalah Kode Law, dan standarisasi akuntansinya dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial Information Standard. Prinsip akuntansi di Meksiko tidak membedakan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, serta dapat diaplikasikan ke semua bidang bisnis. Hukum komersial Meksiko didasarkan pada hukum sipil. Penetapan standar akuntansi menggunakan pendekatan Inggris-Amerika atau Anglo-Saxon daripada pendekatan Eropa kontinental. Tingkat keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang diaudit berbeda-beda menurut jenis dan ukuran perusahaan. Selanjutnya, hukum komersial Meksiko dan hukum pajak penghasilan berisi ketentuan-ketentuan mengenai pembuatan ringkasan catatan akuntansi tertentu dan penyusunan laporan keuangan. Namun, pengaruh keduanya terhadap pelaporan keuangan secara umum masih terbilang minimal. Institut Akuntan Publik Meksiko menerbitkan standar akuntansi dan auditing di Meksiko. Standar akuntansi dikembangkan oleh Komisi Prinsip Akuntansi yang berada di bawah institut tersebut. Sedangkan standar auditing merupakan tanggung jawab Komisi Prosedur dan Standar Auditing. Profesi akuntansi di Meksiko cukup dewasa, terorganisasi dengan baik dan sangat dihargai oleh masyarakat bisnis. Meskipun sistem hukumnya didasarkan pada hukum sipil, penerapan standar akuntansi di Meksiko menggunakan pendekatan Inggris-Amerika atau Anglo-Saxon dan bukan pendekatan Eropa
Continental, standar akuntansi diakui memiliki keuangan oleh pemerintah secara khusus oleh Komisi Pasar Modal dan Perbankan Nasional yang mengatur Bursa Efek Meksiko. Selanjutnya, prinsip akuntansi Meksiko memang tidak membedakan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, dan pula diterapkan untuk seluruh bentuk badan usaha. Komisi Pasar Modal dan Perbankan Nasional mengeluarkan aturan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat, yang umumnya membatasi pilihan-pilihan tertentu dalam prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Seluruh perusahaan yang diberikan menurut hukum Meksiko harus menjunjung setidaknya seorang auditor wajib untuk menyusun laporan keuangan tahunan kepada pemegang saham. Perusahaan atau kelompok usaha konsolidasi yang memenuhi kriteria ukuran tertentu harus menyampaikan laporan audit kepatuhan pajak setiap tahunnya kepada Departemen Audit Pajak Federal Kementerian Keuangan. Laporan tersebut terdiri dari laporan keuangan yang diaudit, schedule tambahan, dan pernyataan auditor bahwa tidak ada kesalahan yang terlihat. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan keuangan di negara Meksiko. Tahun fiskal perusahaan Meksiko harus bersamaan dengan tahun kalender. Laporan keuangan konsolidasi komparatif harus disusun terdiri dari 1. neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas pemegang saham, yang keempat laporan perubahan posisi keuangan, dan yang kelima catatan. Catatan itu sendiri merupakan bagian integral laporan keuangan dan mencakup kebijakan akuntansi perusahaan, kontingensi dalam jumlah material, komitmen pembelian aktiva dalam jumlah besar, atau berdasarkan kontrak sewa guna usaha, detail utang jangka panjang, dan kewajiban dalam mata uang asing, pembatalan terhadap dividen, jaminan, program pensiunan karyawan, transaksi dengan pihak yang berhubungan istimewa, dan pajak penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DL Matlari dari kelompok 6 yang membahas tentang peramalan. Peramalan biasanya diklasifikasikan berdasarkan horizon waktu yang terbagi atas 3 bagian. Pertama, peramalan jangka pendek yang mencakup waktu hingga 1 tahun. Yang kedua, peramalan jangka menengah yang mencakup waktu hingga 3 tahun. Yang ketiga, peramalan jangka panjang yang digunakan sebagai pengambilan keputusan mengenai perencanaan produk. Selanjutnya, yaitu tujuan dan fungsi peramalan. Fungsi peramalan terlihat pada saat pengambilan keputusan, sedangkan tujuannya yang pertama untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, peramalan perlu dilakukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Yang ketiga, peramalan merupakan dasar penyusunan bisnis pada perusahaan guna meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.